Inilah detik-detik kebakaran melanda 4 bangunan kios di Jalan Raya Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi saat keempat kios masih tutup. 1 unit sepeda motor yang ada di dalam kios juga hangus terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Udah tahu api besar aja gitu. Api gede. Ya, dari kios udah Berapa kios, Pak? 3. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian sektor Cipayung. Seorang laki-laki lanjut usia ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi tangan kaki terikat dan mulut dibekap menggunakan sarung. Dari informasi awal, korban yang tinggal sendirian pertama kali ditemukan oleh anaknya yang berniat mengantarkan sarapan pagi untuk sang ayah. Korban diduga menjadi korban perampokan. Namun fakta terbaru mengatakan lain. Pelaku pembunuhan bukan lain adalah anak kandung korban. Pelaku yang merupakan anak sematawayang korban ini sengaja mengarang cerita sebagai saksi yang pertama kali menemukan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sehingga mengarah kepada salah satu pelaku yang tak lain tak bukan adalah anak kandung daripada korban sendiri. Hingga kini, polisi masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan masih mendalami apa motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Pemirsa, tak ada lagi rasa kasih sayang dan melindungi dari paman dan bibi terhadap keponakannya. Di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, 2 bocah perempuan kakak adik disiksa hingga 1 di antaranya tewas. Korban meregang nyawa karena dianiaya oleh pelaku yang dendam lantaran ayah korban membunuh suami pertama sang bibi. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, 2 bocah perempuan di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau disiksa paman dan bibinya hingga 1 di antaranya tewas. Korban meregang nyawa karena dianiaya dengan sadis hingga dikubur hidup-hidup. Sang bibi mengaku dendam lantaran ayah korban membunuh suaminya 2 tahun lalu. Aparat Polres Kuantan, Singingi, Riau menangkap suami istri BNZ dan DL, pelaku penganiaya 2 bocah perempuan yang juga keponakannya. Ironisnya 1 di antara bocah yang masih berusia 13 tahun itu tewas mengenaskan. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor kehilangan korban sejak 2020 lalu. Adik korban yang berusia 11 tahun kemudian mengaku jika kakaknya dibunuh oleh paman dan bibinya. Kepada polisi, korban mengaku jika dia dan kakaknya kerap dianiaya dengan sadis oleh 2 pelaku yang mengasuhnya setelah dititipi keluarga. Puncaknya pada akhir 2019 lalu, kakak korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan dibiarkan berada di luar rumah semalaman. Pada pagi harinya, korban yang kritis kemudian dimasukkan ke karung lalu dikubur hidup-hidup di kebun dekat rumah pelaku. Peristiwa ini bahkan disaksikan adik korban hingga membuatnya trauma. Kepada polisi, bibi korban mengaku tega menganiaya keponakannya lantaran dendam. 2018 lalu, ayah korban membunuh suami pertamanya dan kini divonis penjara seumur hidup. Karena ibunya sudah meninggal, kedua korban kemudian diasuh pelaku dan suami keduanya. Kedua adik kakak ini hidup bersama pelaku, di mana pelaku dia adalah bibi kandung. Bibi kandungnya ini ketika dia merawat kedua adik kakak ini, awalnya itu biasa saja, tidak menyakiti.
Namun setelah nikah dengan suami baru kita tahun 2020 terjadi perubahan sikap, terjadi perubahan perilaku, sehingga suami dan pelaku tantenya tersebut melakukan penganiayaan yang berulang-ulang yang dilakukan sampai 2021, di mana kedua korban sering dipukul dengan kayu, besi, martil, bahkan kedua korban juga dipaksa untuk makan kotoran manusia. Dan ironisnya, kakak korban yang berumur 13 tahun itu sehari sebelum kejadian tangannya sempat diparang sehingga jari tangannya diputus, dan besok harinya kakak korban dimasuki dalam karung oleh kedua pelaku, disaksikan oleh adik-adiknya itu sendiri, diseret ke dalam lubang yang sudah disiapkan, dan kondisinya pada saat itu masih dalam keadaan. Kedua pelaku melakukan Atas perbuatan keji terhadap dua ponakannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, polisi mendatangi tempat kejadian perkara di Desa Jake Kuantan Singingi, mengevakuasi jasad korban yang sudah menyisakan tulang belulang dan celana pendek yang dikenakan. Korban dikubur dalam lubang yang tidak terlalu dalam, dan ironisnya masih bernafas. Bahkan korban kembali dianiaya hingga meregang nyawa saat terkubur. Sementara itu, satu bocah perempuan korban penyiksaan paman dan bibi di Kuantan Singingi Riau mendapat pendampingan pemulihan psikis oleh psikolog Universitas Islam Riau. Korban trauma mendalam setelah melihat langsung kakaknya meregang nyawa dan dikubur hidup-hidup oleh pelaku. Didampingi Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak Riau, bocah korban penyiksaan paman dan bibi mendapat terapi dan pemulihan mentalnya yang trauma oleh psikolog Universitas Islam Riau. Korban yang berusia 11 tahun ini masih ketakutan jika bertemu orang yang tidak dikenal hingga terus memeluk pendampingnya. Korban bahkan mengalami patah tulang hidung dan memar di sekujur tubuh akibat penyiksaan tersebut. Tujuan kita bawa ke psikolog karena adik dari korban ini dia melihat dan menguburkan kakaknya masih dalam keadaan hidup, dan ada pesan terakhir dari kakaknya, inilah kita berpisah selamat tinggal gitu, jaga diri baik-baik gitu. Kakaknya disiksa juga ya? Disiksa bang. Nah, itu motifnya balas dendam karena suami dari tantenya ini dibunuh dengan ayah korban. Bocah malang ini kini dirawat di Rumah Aman Lembaga Perlindungan Anak Riau dan rencananya akan menjalani operasi plastik karena kondisi hidungnya yang patah. Selain kehilangan kakak tercintanya, korban kini hanya memiliki kerabat karena ayahnya dihukum penjara seumur hidup dan ibunya telah meninggal dunia. Warga Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan mayat bocah berusia 7 tahun di dalam kamar rumah. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengering karena disimpan selama 4 bulan. Korban tewas akibat ritual yang dilakukan dukun dan orang tua korban untuk mengusir roh jahat bernama genderuwo agar korban tak lagi nakal. Di rumah ini, jenazah Aisyah Latifatul, 7 tahun ditemukan mengering dan hampir menjadi tengkorak. Anak kedua pasangan Marsidi dan Suwartinah diduga tewas 4 bulan lalu dan selama itu pula jenazahnya disimpan di dalam kamar oleh orang tuanya. Korban meninggal saat proses ritual menghilangkan kenakala dengan cara mencelupkan kepala korban ke dalam kolam air. Peristiwa terbongkar saat kakek korban curiga selama 4 bulan tidak bertemu dengan cucunya. Setiap kali ditanya, orang tua korban selalu berbohong. Bahkan jika ditanya tetangga, orang tua korban menjawab, korban tinggal bersama kakeknya. Akhirnya, sang kakek marah dan langsung mendatangi rumah anaknya. Berbekal kecurigaan kakek korban, bersama aparat desa dan aparat Polsek Bejen, akhirnya korban ditemukan, disembunyikan di dalam kamar tidur. Ditanya saya, anak di rumah. Tapi kalau ditanya kakaknya, itu katanya kok
di tempat baik, itu sudah dipengaruhi nggak jujur. Nah ini dengan demikian saya minta harus dihukum dengan seberat-beratnya. Syukur ini seumur hidup ya. Buntu temuan mayat korban, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 4 orang tersebut adalah kedua orang tua korban, Marsidi dan Suwartina, serta seorang dukun, Haryono, dan temannya, yakni Budiono. Diduga kedua orang tua korban mendapat pengaruh dari sang dukun untuk melakukan ritual ruatan terhadap korban. Karena korban nakal, agar makhluk gaib bernama genderuwo di tubuh korban pergi. Sementara dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya. Usai diautopsi, jenazah Aisyah Latifatul dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Aponen Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Pemakaman diiringi oleh tetangga dan keluarga korban. Kerabat dan tetangga mengaku tidak curiga dengan kedua orang tua korban yang menyimpan mayat korban di dalam rumah. Sementara kasus kekerasan anak juga diduga dilakukan ayah tiri. Sempat diberitakan hilang selama 5 hari, jasad bocah perempuan ditemukan warga terkubur tanpa busana dan membusuk di Kebun Gambir, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap ayah tiri guna mengungkap kematian korban. Aparat kepolisian dari Polsek Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terus mendalami kasus bocah tewas yang ditemukan terkubur di Kebun Gambir di daerah Mungka. Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mencari barang bukti lain yang menyebabkan korban tewas dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP dan keterangan di lapangan, dugaan sementara pelaku pembunuhan mengarah ke ayah tiri korban yang kini diamankan di Mapolsek Guguak. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sudah masuk ke tahap penyidikan, yang mana pada hari ditemukannya anak tersebut meninggal dengan tidak wajar, dengan dikubur tanpa busana, dan kita sudah menerbitkan laporan polisi dan menyatakan itu langsung suatu tindak pidana melalui gelar perkara. Sampai sekarang diduga pelaku sudah kita amankan, yaitu bapak tirinya. Dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sebelumnya Sera Nur Laila, 12 tahun diketahui sempat dinyatakan hilang selama 5 hari. Warga yang curiga mendengar suara anjing menyalak tak henti langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban tewas terkubur di Kebun Gambir, tak jauh dari rumah korban. Saat ditemukan kondisi jasad tanpa busana dan sudah hampir membusuk dengan beberapa anggota tubuh yang hilang. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diautopsi. Seorang ayah di Kudus, Jawa Tengah memperkosa dan membunuh anak gadisnya yang masih di bawah umur. Sadisnya, pelaku merekayasa kematian anaknya seakan-akan bunuh diri. Kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah polisi menemukan cairan sperma di celana korban. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas.
Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya tersangka minta jatah latih. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, membuka mukanya dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Sakit hati dipecat, seorang pria di Batam membunuh wanita paruh baya yang juga mantan majikannya. Selengkapnya usai jeda dalam Realita.